Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi tujuan utama Presiden Prabowo Subianto pada hari Selasa 13 Januari 2026. Setelah sehari sebelumnya, Presiden melakukan 3 kegiatan sekaligus di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kegiatan yang cukup padat selama 2 hari berturut-turut tidak sedikit pun membuat kepala negara yang sudah lanjut usia itu terlihat lelah. Gerak langkah dan ucapan-ucapannya justru selalu memancarkan semangat yang tak pernah lekang oleh panas dan tak pernah lapuk oleh hujan. Pancaran semangat itu semakin tampak ketika yang didatanginya adalah kampus tempat sejumlah anak muda digembleng dengan penuh kedisiplinan untuk menjadi generasi unggul di masa depan. Prabowo adalah presiden yang sangat mengutamakan pendidikan bagi generasi muda Indonesia agar bisa tampil sejajar dengan generasi muda dari negara-negara lain sehingga bisa berkiprah di kawasan global. Kedatangan Presiden Prabowo di Desa Gampingan, Malang tak lain untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Salah satu dari 6 kampus SMA Taruna Nusantara yang ditargetkan akan dibangun pada tahun 2026. Sebelumnya sudah ada SMA Nusantara di Magelang, Jawa Tengah dan Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dan menurut rencana, SMA sejenis juga akan dibangun di Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta di Pagar Alam, Sumatera Selatan dan Langowan, Sulawesi Utara. Tidak banyak yang tahu bahwa gagasan dibangunnya SMA Nusantara yang cikal bakalnya berada di Magelang, Jawa Tengah, berasal dari usulan Prabowo Subianto pada tahun 1988. Prabowo yang saat itu masih berpangkat Mayor TNI, mengusulkan itu kepada Presiden Soeharto dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau Menhan Kampangap, Jenderal TNI Benny Murdani. Usulan Prabowo disambut baik dan direalisasikan oleh Jenderal Benny Murdani dengan membangun SMA Nusantara pertama di Magelang pada tahun 1990. Lokasi SMA Nusantara itu berdekatan dengan Akademi Militer Lembah Tidar Magelang, agar para siswanya bisa merasakan atmosfer kedisiplinan militer, karena proses pembelajaran di SMA Nusantara memang berbasis semi militer. Ide ini kemudian dikembangkan oleh Jenderal TNI Tri Sutrisno yang menggantikan Benny Murdani sebagai Menhan Kampangap. Tri Sutrisno menandatangani nota kesepakatan antara TNI dengan perguruan taman siswa guna mendirikan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara atau LPTTN, lembaga yang sampai sekarang menaungi SMA Nusantara. Sampai saat ini, SMA Nusantara Magelang sudah menghasilkan 36 angkatan dan sejumlah lulusannya direkrut Presiden Prabowo Subianto untuk mendampinginya sebagai pejabat negara di lingkungan Kabinet Merah Putih. Ada yang dipercaya menjadi menteri dan menteri koordinator, serta wakil menteri dan kepala lembaga negara. Bahkan ada yang ditunjuk Presiden untuk menjadi Direktur Utama BUMN. Hal ini membuktikan bahwa SMA Nusantara telah berhasil mencetak generasi unggul yang dapat diandalkan serta dipercaya Presiden. Nama-nama para alumnus SMA Nusantara yang kini menjadi pejabat negara dibacakan satu persatu oleh Presiden ketika Presiden mengawali sambutannya pada acara peresmian SMA Nusantara Kampus Malang. Para alumnus itu hadir di panggung kehormatan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, sekaligus beliau adalah Kepala LPTTN, Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara, dan juga alumni TN Angkatan Kelima. Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, beliau juga alumni TNI Angkatan ke-6. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, alumni TN Angkatan ke-5. Wakil Menteri Pertanian, alumni TN Angkatan ke-11 Saudara Sudaryono. Direktur Utama Pertamina Saudara Simon Mantiri, alumni TN Angkatan ke-6. Kepala BMKG, alumni TN Angkatan ke-1, Profesor Teguh Faisal. BMKG itu adalah Badan Meteorologi, ya, dan K-nya betul, klimatologi. Sekretaris Kabinet RI, alumni TN Angkatan ke-15, Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya. Komandan Pas Pampres, alumni TN Angkatan ke-2, Mayor Jenderal TNI Edwin Sumanta. Presiden Prabowo menargetkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, di setiap provinsi akan hadir minimal 1 sekolah unggulan, baik itu SMA Nusantara ataupun SMA Garuda, karena SMA Nusantara dan SMA Garuda sama-sama merupakan SMA unggulan.
Prabowo bahkan menginginkan agar sekolah-sekolah unggulan yang terintegrasi akan hadir pula di setiap kabupaten. Tujuan pembangunan sekolah-sekolah unggulan seperti SMA Taruna Nusantara, ujar Prabowo, tak lain untuk mencari putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kapasitas akademis yang unggul. Para siswa yang memiliki kapasitas akademis unggul itu akan dibina dan diberi kesempatan terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat dan pada ujungnya menjadi kader bangsa yang berguna. Pembangunan suatu bangsa terletak kepada kemampuan bangsa itu untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Dengan demikian kita dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dapat memberi kualitas hidup kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang baik, hidup lepas dari kemiskinan dan kelaparan, sehingga wadah-wadah semacam SMA Taruna Nusantara sangat dibutuhkan oleh setiap negara. Dari pengamatan kita kepada negara-negara yang berkembang dengan pesat, bahkan dengan negara-negara yang sudah jauh pembangunannya, peradabannya, terdapat di sebuah negara mungkin di atas 100 sekolah-sekolah semacam ini. Untuk itu kita menambah kampus-kampus semacam SMA Taruna Nusantara, bahkan dalam wadah yang sama kita sudah punya SMA Taruna Nusantara di Magelang yang didirikan tahun 90 ya. Tahun 90 waktu itu didorong oleh Panglima ABRI waktu itu, Jenderal TNI LB Murdani ya. Kemudian juga diteruskan oleh Jenderal Tri Sutrisno dan kita terus membina sekolah tersebut. Presiden Prabowo merasa bangga bahwa para alumnus SMA Nusantara ini kini berhasil tampil menjadi pemimpin-pemimpin di tingkat nasional dan bergabung di Kabinet Merah Putih. Prabowo pun meminta agar para pengelola SMA Nusantara sekarang ini dapat meneruskan sistem pendidikan yang diterapkan sejak tahun 1990 dan mengerti filosofinya, yakni mencetak kader-kader patriotik, kader-kader yang cinta tanah air, kader-kader yang bertanggung jawab, dan siap menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang. Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya. Saya minta semua unsur, para pimpinan lembaga, para pimpinan sekolah, para pamong guru untuk laksanakan pendidikan yang sebaik-baiknya, pendidikan yang inovatif, pendidikan yang penuh dengan niat untuk membina dan mengembangkan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, karena sejak 90 sampai sekarang terbukti bahwa kader-kader lulusan TN telah membuktikan diri menonjol di tingkat nasional. Bahkan di kabinet yang saya pimpin, tadi sudah saya sebut alumni-alumninya. Saya bangga hari ini melihat hasil kita dan dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melindungi kita sekalian dalam perjalanan kita membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Terima kasih. SMA Nusantara Kampus Malang yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo telah dibangun sejak tahun 2023 dengan desain arsitektur yang dibuat sendiri oleh Prabowo saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kampus SMA Nusantara ini berdiri di atas lahan seluas 29,6 hektar dengan jumlah kelas sekitar 30 dan jumlah siswa sebanyak 706. SMA Nusantara merupakan sekolah berasrama dengan beasiswa penuh dari pemerintah alias gratis. Ada 3 jenis kurikulum yang diterapkan di sekolah unggulan ini, yakni kurikulum nasional, kurikulum khusus SMA Nusantara, dan kurikulum internasional Cambridge. Integrasi ketiga kurikulum tersebut diharapkan dapat membentuk lulusan berwawasan kebangsaan, berdaya saing global,
dan memiliki karakter unggul. Bukan hanya sekolah unggulan yang diprioritaskan Presiden Prabowo, tetapi juga sekolah rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, yang ditargetkan akan berjumlah 500 sekolah dalam 4 tahun ke depan. Presiden juga akan merenovasi 60.000 gedung sekolah yang rusak pada tahun ini, atau 20% dari 300.000 sekolah yang perlu diperbaiki. Sisanya sebanyak 240.000 sekolah diharapkan sudah bisa selesai direnovasi juga dalam 4 tahun ke depan. Pembangunan fasilitas dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan merupakan salah satu cita Prabowo Gibran, dan rehabilitasi atau renovasi fisik sekolah merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat yang juga dicanangkan Prabowo Gibran. Prabowo mempunyai keyakinan bahwa kunci kesuksesan suatu bangsa terletak di bidang pendidikan, yang beriringan dengan upaya pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Keyakinan inilah yang membuat Prabowo bertekad memerangi korupsi dan merampas kembali harta kekayaan negara yang telah dirampok para koruptor serta mafia. Uang hasil rampasan dari orang-orang serakah yang telah memperkaya diri melalui perbuatan tidak terpuji itu akan dialihkan untuk membiayai pendidikan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Men of our time.